Cara cek status honorer tenaga kesehatan, apakah bisa ikut P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Hari ini Gurupedia akan menyajikan cara cek status honorer untuk tenaga kesehatan apakah bisa ikut P3K tenaga kesehatan tahun 2022 atau tidak. Hal ini berdasarkan kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Republik Indonesia nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Pada keputusan ini, tepatnya di poin pertama adalah pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi, khusus untuk tenaga kesehatan yang bisa melamar sebagai P3K tahun 2022 adalah tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Hal ini juga dijelaskan dalam Deputi Bidang SDMA kemarin pada tanggal 27 Oktober 2022 tentang kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan. Tetap berdasarkan kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022 bahwa pelamar atau peserta hanya terdiri dari ex tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Bagaimana cara mengecek apakah tenaga kesehatan tersebut terdata dalam SISDMK? Nah, caranya adalah silahkan buka website nakes.kemkes.go.id garing P3K 2022. Jadi, Sobat, ini adalah tampilan portal pengecekan status P3K. Apakah kalian bisa ikut P3K tahun ini atau tidak? Caranya sangat mudah, cukup masukkan nik dan masukkan captcha. Baik, jadi sebagai contoh kami akan melakukan pengecekan status P3K dengan memasukkan nik ya. Silakan masukkan nik dan ini apakah nanti benar apa enggak ya. Jadi mohon maaf niknya kami sensor karena tentunya ini akan menjaga keamanan si pemilik nik. Kami juga sudah izin kepada yang bersangkutan bahwa niknya akan dijadikan sebagai bahan pengecekan. Jadi kita lihat captchanya 6458 ya sobat ya. Kita tunggu beberapa saat setelah sampai loading selesai. Nah, jika nik tersebut belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi, ternyata nik tersebut belum terdaftar sebagai calon P3K karena kami sengaja mengambil nik yang memang belum terdaftar di SISDMK. Dan kami akan coba lagi untuk mengambil nik yang sudah terdaftar. Kita buka lagi akunnya ya. Masih sama Bapak Ibu ya. Masih di portal pengecekan status P3K. Kita masukkan nik. Masukkan nik. Jangan lupa juga masukkan captchanya. Setelah captchanya dimasukkan, kita periksa data. Nanti akan muncul tampilan apakah nik tersebut bisa ikut seleksi P3K tahun ini atau tidak. Nah,
Sobat Gurupedia, inilah tampilan bagi NIK yang terdaftar sebagai calon P3K. Jadi sangat berbeda dengan sebelumnya, di NIK sebelumnya ini ya, bahwa NIK tersebut belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K, khususnya tenaga kesehatan. Jadi bagi yang sudah terdaftar di sistem ketenaga kesehatan, ini adalah tampilannya bahwa NIK tersebut sudah bisa ikut P3K. Nah, bagi yang sudah tahu bahwa NIK tersebut sudah bisa melamar P3K, maka ada keterangan segera lengkapi dokumen persyaratan calon pelamar P3K. Apa saja dokumennya? Kita langsung pergi ke FAQ ya. Nah, di sini ada juga ini tampilan FAQ-nya. Jadi apa saja yang harus dilengkapi sebagai dokumen persyaratan calon pelamar P3K? Kita langsung klik di pergi ke FAQ. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu Sobat calon seleksi P3K khusus tenaga kesehatan ya. Nah, di sini juga ada bagaimana mekanismenya, bagaimana mekanisme pengusulan serta penetapan formasi, siapa saja yang boleh ikut, apa saja syarat umumnya. Jadi ini untuk beberapa poin sebenarnya sudah dijelaskan di Gurupedia. Silakan Bapak Ibu cek di channel kami ya, khusus tenaga kesehatan juga. Terus yang paling penting ini, apa saja syarat yang disiapkan? Ini ada terdiri dari foto dengan latar belakang merah, ya. Jadi bagi sobat tenaga kesehatan yang terdaftar dalam portal pengecekan status P3K, maka segera lengkapi dengan membuat foto dengan latar belakang merah dan ukuran maksimal 200 KB. Syarat kedua adalah surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam. Dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Jadi nanti ketika tanggal pendaftaran sudah bisa dibuat ya. Ketiga, scan kartu tanda penduduk atau KTP asli ya, atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Yang keempat adalah scan ijazah asli dan transkrip nilai, scan tanda registrasi atau STR ya ada di poin kelima. Poin keenam, scan SK penugasan. Jadi ini ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Terunggah. Dan yang ketujuh adalah scan surat rekomendasi pengalaman kerja yang ditandangani oleh langsung yang ketujuh. Yang ketujuh adalah scan surat rekomendasi pengalaman kerja yang ditandatangani oleh atasan langsung bermaterai 10.000. Dan yang terakhir adalah bagi pelamar penyandang disabilitas. Adapun untuk pelamar penyandang disabilitas ada dua poin penting yaitu menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas resmi milik pemerintah. Dan yang kedua adalah melampirkan link video singkat dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi itu yang harus disiapkan Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui bahwa tenaga kesehatan baik itu bidan ataupun perawat bisa melakukan cek di portal pengecekan status P3K di website nakes.kemkes.go.id garing P3K 2022. Silahkan Bapak Ibu dicek dan segera disiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Demikian informasi dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.